Tadinya tuh aku mau bikin yang point of view kalian pro atau kontra. Mana? Tapi kemarin aku sempet coba bikin sama Gugem. Gimana kalau misalkan point of view dia pro MBG. Nah, untuk point of view aja itu nggak enak, nggak kuat hati ya. Enggak. Nggak kuat hati. Jadi aku mau bikinnya gini. Aku mau nyebut sebuah tokoh. Oke, sebuah tokoh. Seorang tokoh. Mm-hmm. Kalian bisa bikin kalimat pro-nya dalam hal apa, kontranya dalam hal apa. Oke. Tokoh pertamanya adalah Hercules. Kasusnya adalah semua hal yang ingin melawan Prabowo harus akan menjadi lawan Grip Jaya. Yang mau mencoba menggulingkan pemerintahan Presiden Prabowo, saya ingatkan bahwa Grip akan berdiri garda depan untuk hadapi Anda. Dalam hal ini saya bisa ngebela sih. Coba kalau misalkan Gugem pro-nya dalam hal apa? Pro dalam hal itu ada, jadi gini, kesatria itu selalu dikasih pilihan 3. Pilihan pertama itu adalah dia membela orang yang jadi majikannya, kan kesatria ya. Apapun yang terjadi. Yang kedua, dia membelot dan memihak pada orang yang baik kalau disuruh untuk berjahat. Kemudian yang ketiga, dia mengasingkan diri, disersi, tidak ikutan ke dalam kelompok apapun. Dalam pewayangan, karena itu adalah kesatria yang tetap berpihak pada orang jahat dan sumpah setia. Karena jiwanya adalah satria. Mau jadi penjahat nggak apa-apa, yang penting gue setia. Dan dia tetap jadi satria sampai akhir hayatnya. Dijadikan sebagai tokoh bugalakon. Bahkan Pak Karno namanya adalah Karna gitu kan. Tapi ada juga yang membelot kepada kepada Arjuna, kepada Pandawa. Itu juga ada Yuyutsu misalkan. Dan itu juga tetap disebut sebagai kesatria. Nah, dalam hal ini Hercules itu dia tuh memandang dirinya itu sebagai seorang kesatria, tukang gelut, tukang pukul, raja preman dan sebagainya yang sejak awal punya pertemanan baik dengan Prabowo Subianto. Jadi Prabowo-nya mau baik mau jahat dia sudah mengiktikadkan dirinya untuk jadi seorang kesatria. Jadi mau dibawa jahat juga dia ikut, mau dibawa baik juga dia ikut. Dia tetap ada di situ. Jadi ini kayak Karna. Nah gitu, kalau misalkan mau cari pembelaannya. Kontranya dari sisi bahwa dengan segala sesuatu dia bela, akhirnya kayak contoh, aku ambil contoh yang waktu tanah si Marwar Sirait. Iya. Oh iya, Marwar Sirait. Harus berhadapannya dengan Hercules. Dan berdebat. Dan di situ menunjukkan bahwa, lah ini negara tuh selalu tunduk pada premanisme. Selalu kalah dengan kelompok-kelompok tertentu, apalagi kelompok yang kita tahu hari ini Grip itu sangat dekat dengan Pak Prabowo. Kasus di Medan, ada yang sampai pengen Grip bubarin Grip yang di Medan waktu itu. Hasilnya apa? Tetap ada Gripnya, tetap jalan aja. Jadi ya kontranya adalah bahwa orang-orang yang kalau dengan caranya Hercules hari ini sangat dekat dengan, harus berhadapan dengan Hercules dulu atau Hercules yang di segala macam, itu akan membahayakan Pak Prabowo-nya satu. Yang kedua adalah akhirnya kayak menteri-menteri ini bisa tunduk sama Hercules. Apakah Ormas itu di atas TNI dan Polri? Siapa dulu nih? Boleh. Nah, gini nih, Ormas itu jadi gini, Ormas dalam hal ini Grip dan dalam Pemuda hal ini Pancasila, Grip. ya, dan Pemuda Pancasila dan sebagainya gitu ya, itu tuh sebenarnya adalah cara untuk menghemat TNI. Jadi, menghemat TNI. Iya betul. Jadi dalam misi-misi yang menyebalkan, misalkan ya, dalam misi-misi yang menyebalkan, yang memungkinkan untuk TNI-nya tewas atau jadi korban, mungkin nggak sih? Ormas dulu. Ya, mungkin nggak sih kita rekrut aja para penjahat, kita rekrut para preman untuk melawan kejahatan yang lain. Kalau dia mati, kita nggak rugi, preman berkurang. Kalau dia berhasil, kita juga diuntungkan karena misi tercapai. Gitu kan? Nah, jadi Pemuda Pancasila, Grip, dan seluruh negara di seluruh dunia itu bikin transaksi dengan preman itu seperti ini. Jadi akhirnya dalam hal ini, mereka kalau misalkan ada ribut-ribut dengan rakyat, ada ribut dengan apa, ya paling duluan nanti mereka yang dicaci maki, mereka yang dihujat, mereka yang dijelek-jelekin dan sebagainya, yang di belakangnya aman dan tidak berkurang personalnya gitu. Ya kalau dari sisi yang lainnya adalah ketika apakah bisa di atas TNI sama polisi, nggak, ya secara keorganisasinya pasti nggak bisa, tapi apakah TNI sama polisi bisa tunduk? Ya ada kemungkinan gitu loh. Ya contoh aja, satu lahan itu bisa
bisa disingkirkan polisi dengan ormas yang jaga di sana. Ya polisinya tuh nggak tunduk Kang, tapi polisinya tuh lapor ke Atas. presiden atas, pas di atas itu ormas jangan diapa-apain. Iya, itu dia. Itu dia yang malah jadi. Itu kan kasusnya Marawi Sirait kan kayak gitu tuh. Datang ada tuh video dia meeting. Nah, kita bebasin aja. Udah. Sikat aja tuh. Pas di lapangan Hercules datang. Hmm. Ini tanah ini Langsung udah kita- pucet mukanya. langsung pucet, langsung hahu kan. Emang Marwara kan emang pucet. Oke, nggak panjang-panjang, kita langsung ke tokoh lain ya. Oke. Mayor Teddy atau sekarang mas Seskap Teddy. Oke. Kasusnya Akang dulu, adalah Kang. Kasus. semua menteri wajib laporan ke Pak Teddy. Hmm. Apakah itu boleh atau tidak? Dari Bang Yan dulu tadi, Gugum dulu. Kontra. Karena apa? Karena kalau melihat hari ini kayaknya nggak nyampe ya apapun yang ada di masyarakat itu nggak nyampe di kupingnya Pak Prabowo gitu. Kayak ngerasa ada filter yang membuat Pak Prabowo tuh taunya baik-baik aja. Karena ini gini. Pada saat kejadian Pak Dadan ditangkap, Ya. ada salah satu teman yang bikin postingan, dia cerita bahwa dia sudah pernah berkomunikasi langsung sama Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo di depan dia nelfon Pak Dadan. Jadi dia telepon Pak Dadan, dia ngomong, ini ada laporan begini. Dan Pak Dadan menjelaskan. Tutup telepon. Tuh kan, Pak Dadan tuh orang baik. Informasi yang saya dapat tuh Pak Dadan orang baik. Cuman teman-temannya yang jahat. Nah, dari situ saya menyimpulkan bahwa Pak Prabowo ini apa ya? Bisa dibilang masa gampang ditipu sih. Kalau semuanya harus lewat satu sumber, bottleneck-nya di situ nanti. Oke. Tanggapannya Pak Guru? Saya sangat setuju dengan keberadaan Pak Seskap Teddy untuk mendampingi Pak Prabowo. Itu manfaatnya banyak buat rakyat Indonesia kan. Yang pertama kita lihat urusan pribadi dulu. Pak Prabowo itu sudah sepuh dan diduga demensia, diduga pikun. Diduga. Salah satu karakteristik dari orang-orang yang pikun itu adalah dia tidak bisa menjumlahkan angka-angka kecil. Ya. Kalau misalkan sekali dua kali oke, tapi dia sudah ketahuan beberapa kali dan dalam pidato. Maksudnya dalam pidato yang resmi aja ketahuan, apalagi dalam kehidupan keseharian. Gitu kan asumsinya begitu. Nah, orang-orang yang seperti itu biasanya adalah orang-orang yang punya visi besar, punya gagasan besar, tapi dia tidak bisa mewujudkan dalam bentuk teknis. Kayak saya, mirip. Saya juga kan pikun, Kang. Saya tuh pikun, dan karena itu urusan-urusan yang teknis tuh dikerakin sama Yaya. Saya cuma ngomong, ya nanti tolong giniin. Nah, teknisnya tuh saya tuh gak bisa karena pikun, Kang. Nah, jadi kalau misalkan saya membandingkan saya dengan Pak Prabowo yang pikun gitu, misalkan ya, misal saya yang pikun dan Pak Prabowo demensia gitu. Nah, maka wajar kalau misalkan harus ada satu ajudan yang dia percaya lebih daripada menteri-menterinya. Karena bahkan dia tuh gak akan kenal menteri-menterinya. Kecuali Farel Barmastra. Itu anggota DPR itu. Oh, itu anggota DPR ya, salah. Iya. Nah, jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau beliau memang benar-benar sudah sepuh dan kemudian mengalami demensia, maka karakteristik berikutnya itu adalah impulsif, Kang. Mudah marah pada waktu itu juga, gebrak meja, pukul orang, dan sebagainya. Jadi, kalau semua informasi itu tidak lewat Seskap Teddy, maka ketika ada dengar berita guru gembul mengkritik Pak Prabowo, bisa aja saya langsung disikat, Kang. Pakai sikat gigi itu. Waduh. Bisa aja, tapi demi Di sisi baiknya nih. iya, tapi gara-gara ada semuanya nih. Seskap Teddy itu, Iya. Seskap Teddy tidak memberitakan kritik saya kepada Pak Prabowo sehingga saya sampai sejauh ini aman. Makanya terima kasih banget Seskap. Oh, Teddy. yang membuat kita ini aman Seskap Teddy. Kan kritikus selama ini tuh memang cuma dimarah-marahin apa tapi nggak pernah ada apa-apa kan? Iya. Nah, jangan-jangan memang setelah Pak Prabowo reda baru dikabari sama Seskap Teddy, atau kalau misalkan kritiknya sepenuhnya adalah caci maki, nggak disebutkan sama sekali, kan bisa aja seperti itu, Kang. Nah, itu adalah kedua. Mungkin Pak Prabowo pakai Samsung Kids kayaknya. Bukan. Dibatasi. Ya, gitulah. Oke. Ada tambahan lagi? Nggak ada. Nah, ini terakhir ya. Ini Terakhir. tokoh ini aku sensor kan takut ribet. Oke. Namanya adalah untuk apa ada di pemerintahan? Apakah untuk cuci uang pejabat? Ini tanggapan kalian aja deh. Tanggapan berarti ya? Iya. Dari sisi Oh, iya. Oke, dari sisiku beliau ya emang perlu ada di pemerintahan. Orang-orang kayak beliau ini perlu di pemerintahan. Satu sisi secara punya nama besar ya, dia punya power secara masyarakat itu besar.
butuh orang yang dekat langsung dengan masyarakat, ya, yang kalau misalnya bikin statement ya setidaknya orang percaya, terus bisa menjadi penjembatan antara swasta maupun pemerintah. Berbagai sektor, ini magnetnya ini. Contoh, misalnya kerja sama A sama B kan. Dengan adanya beliau datang ke acara B, itu kan punya nilai value yang besar. Nah, yang hal-hal yang kayak gini nih yang sangat dibutuhkan mungkin ya. Makanya kan jabatannya pun hari ini tuh itu. Ya kan, hanya disuruh aja ke sana ke sini, sana sini. Karena nilai value. Nilai Oke. value. Kalau gitu saya kontra deh. Nah, Kontra dalam hal pertama gini. Saya tuh heran-heran waktu kemarin ketemu sama Ya. masih glowing dong, masih ganteng. Ya. Masih seperti umur 20-an. Oke. Berarti ongkos untuk make up-nya itu dan untuk perawatannya itu mahal banget. Betul. Jadi kalau misalkan kita harus cuci uang ke orang itu, jangan-jangan habis untuk perawatan. Mainnya di situ. Mainnya di situ. Jadi kalau misalkan ada untuk cuci uang, ada banyak sekali cara, ada banyak sekali tokoh yang bisa kita gunakan untuk cuci-cuci uangan. Misalkan gini, ada seorang kaya raya banget, yang ternyata dia tuh hanya sekedar operator dari orang yang jauh lebih kaya di belakangnya. Dan itu tuh praktek umum di Indonesia. Banyak ya? Banyak banget. Iya. Ada orang 10 paling kaya di Indonesia disebutin nama dia, 50 orang paling kaya disebutin dia. Padahal dia adalah operator dari orang paling kaya di belakangnya, orang yang lebih kaya di belakangnya. Yang nggak mau muncul. Yang nggak mau muncul. Orang-orang paling kaya itu nggak mau muncul. Nah, maksud saya adalah kalau mau cuci uang, ngapain yang perawatannya mahal? Gitu. Mendingan sama orang-orang yang disebut saja orang paling kaya itu, misalkan Haji Isam gitu misalkan ya. Dan dia nanti dilaporkan di LHK apa yang pajak itu? LPHKN. Iya, ya kayak gitu. Nah, sedikit-sedikit aja gitu. Nah, padahal uang yang sebelahnya numpuk di belakang orang yang jauh lebih kuat. Nah, udah aja prakteknya itu kayak gitu. Ngapain juga pakai di situ? Kalau misalkan tujuannya adalah biar datang ke artis-artis dan sebagainya gitu ya. Nah, cuci uang praktek money laundry atau uang cuci uang itu nggak butuh sama orang yang datang ke rakyat untuk memberikan penjelasan, kemudian tanda tangannya dikejar-kejar, foto barangnya dikejar-kejar, kan nggak butuh cuci uang sama orang yang kayak gitu. Justru cuci uang itu membutuhkan orang yang samar-samar, tidak terlihat, tidak dicurigai, tidak diketahui, tidak diendus oleh media, jauh dari media. Makanya itu justru adalah orang yang sangat tidak cocok untuk cuci uang. Jadi saya yakin itu adalah orang jujur, bersih, tulus yang ada di dalam pemerintahan untuk mengabdi, bukan untuk cuci uang. tanggapan Bang Gian? Batuk saya. Saya tuh kalau udah bohong tuh sering batuk. Menurutku malah lebih cocok emang beliau kalau mau cuci uang. Oh gitu. Karena ini konteksnya bisnis ya. Oke, Cuci uangnya bisnis ya. Dalam arti terus ini uang dari anta beranta, biar gua nggak ketahuan, gua kasih ke Guru Gembul, silakan kelola. Iya. Ya butuh orang yang kayak gitu loh. Kenapa? Ya karena tadi secara value dia sudah jadi. Apapun yang dia mau buat, ini terlepas untung dan rugi dan bangkrut ya, orang sudah punya nilai trust lebih. Dia nggak punya reputasi sebagai orang yang sangat kaya, Kang. Jadi kalau misalkan nyuci uang di situ tuh nggak bisa gede-gede, Kang. Oh iya, kalau masalah jumlah mungkin iya. Tapi kalau bikin bisnis banyak, punya reputasi. Oh gitu. Misalnya, ya dia punya bisnis makanan. Iya. Dia datang ke tempat sewa tanah, pasti bisa dapat diskon karena. Oh gitu. Apalagi vendor apa ya kalau lagi ya vendor lah, vendor daging, bikin rumah makan vendor daging pasti dapat diskon. Akan banyak konten, ya? barter konten segala Banyak macam. soal bisnisnya banyak sekali. Iya, memang bisnisnya banyak sekali. Iya. Nah, jadi cocok gitu loh. Untuk karena punya value. Oh gitu. Tapi kan nanti karena namanya terkenal, kan bisa disaturin tukang pajak tuh. Nah, harus akrab sama tukang pajak. Oke, tokoh tadi silahkan ditebak teman-teman karena 4 kali akan disensor dari Gugum dan 2 kali dari Bang Gian. Oke, terima kasih Bang Gian dan Guru Gembul. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.